Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Ma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, tentu senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Nikmat kesehatan adalah ibadah salat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk salat dengan tata cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang sering kita bacakan, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Baik jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang pertama dan kedua tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis Rifa'ah bin Rafi', ya, di mana kita membacakan hadis tentang orang yang jelek salatnya sampai disuruh mengulangi salatnya 3 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh salat yang oleh para ulama bahwa hadis Abu Hurairah dan Rifa'ah bin Rafi' itu adalah hadis-hadis yang menunjukkan perkara-perkara yang wajib di dalam salat. Ya. Baik, kita akan membacakan hadis yang ketiga. Nabi Humaydin As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hazwa mankibaihi. Dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, apabila beliau bertakbir, ja'ala yadaihi hadwa mankibaihi, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya, ya. Wa idza raka'a amkana yadaihi min rukbataihi thumma hasara dhahrahu, apabila beliau ruku, kedua tangannya menggenggam kedua lututnya, kemudian meratakan punggungnya. Faidha rafa'a ra'asahu istawa hatta ya'ulu kullu faqarin makanahu, apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku, beliau berdiri tegak hingga tulang-tulang punggungnya kembali ke tempatnya semula. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira mubtarishin wala qawidihima wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah
Apabila beliau hendak sujud, maka beliau meletakkan kedua tangannya tanpa meletakkan lengan di lantai, ya, gaira muftarishin wala qabidihima, dan tidak mengepalkan jari-jarinya. Jadi kalau beliau sujud tidak ada dua hal, ya, tidak meletakkan tangannya, lengan, ini lengan, tidak meletakkan lengannya di lantai dan tidak mengepalkan jari-jarinya. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah, serta menghadapkan ujung jari-jari kakinya ke arah kiblat. Wa idza jalasa fil rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba yumna. Apabila beliau duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan meluruskan, menegakkan, ya, wa nasaba al-yumna, menegakkan kakinya yang kanan. Wa idza jalasa fil raka'atil akhirati qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi, akhrajahu al-Bukhari. Apabila pada rakaat terakhir beliau memajukan kakinya yang kiri di bawah betis kanan, jadi dimajukan, ya, kanan, wa nasabal ukhra, dan meluruskan, menegakkan kaki yang kanan, kemudian wa qa'ada ala maq'adatihi, kemudian dia duduk dengan pinggulnya, akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Jadi ini juga merupakan urutan-urutan sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain yang disebutkan tadi pada pertemuan yang lalu. Hadis tentang sifat salat Nabi yang semuanya merupakan perkara-perkara yang tidak boleh ditinggalkan di dalam salat. Nah, kemudian hadis-hadis ini merupakan sebahagiannya merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya, Abu Humaid As-Sa'idi berkata, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi. Jadi saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan takbiratul ihram, ya, tangannya diangkat sejajar pundak, ya, tangannya diangkat sejajar pundak. Para ulama mengatakan takbiratul ihram itu wajib hukumnya, ya, takbiratul ihram itu dengan ucapan Allahu Akbar itu wajib hukumnya. Adapun mengangkat tangan adalah hukumnya sunnah, ya. Jadi Allahu Akbar itu wajib takbiratul ihram, tapi mengangkat tangan yang sejajar pundak itu hukumnya sunnah, ya, ya kan? Nah, kemudian wajib mengucapkan Allahu Akbar. Dan pada hadis yang lalu kita mengatakan tidak boleh mengganti lafaz Allahu Akbar meskipun maknanya semakna, ya. Misalnya Allahu Azam, Allah Maha Agung, ya, tidak boleh. Apatah lagi kalau menggantinya dengan bahasa ajam, bahasa yang lain, ya, misalnya Allah Maha Besar, ya, Allahumma tunggu gajah, tidak boleh, ya kan? Allahu karai merumpua, tidak boleh, ya. Haram hukumnya, harus Allahu Akbar. Meskipun makna Allahu karai merumpua itu sama, mungkin maknanya Allahu Akbar, tapi tidak boleh, ya, ya. Kemudian sifat mengangkat tangan itu di dalam hadis disebutkan diantaranya
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fis salati rafa'a yadayhi madda. Jadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memulai salat beliau mengangkat kedua tangannya dan dibentangkan. Dibentang. Jadi tidak begini, dibentang. Namanya dibentang itu begini. Ya, dibentang. Kemudian di dalam hadis Bukhari dan Muslim ay yarfa'u yadayhi hadwa mankibahi idza iftataha as-shalah. Ya. Telapak tangan beliau itu menghadap ke kiblat dan setinggi pundak atau apa? Atau telinga. Pundak ini pundak. Jadi kalau ada orang yang bertakbir kemudian di bawah pundak, maka itu tidak mengikuti sunnah. Bisa jadi sah tapi tidak sempurna. Ya, dia menghadap ke kiblat, dibentangkan menghadap ke kiblat, tidak begini, tidak juga begini. Ya kan ada orang begini, Allah. Ya, ada yang takbir begini. Ya, itu tangan tidak terlalu lebar, tidak juga terlalu rapat, tapi biasa. Ya, segini ke pundak atau telinga. Ya, atau telinga. Jadi itu sifatnya. Ya. Di dalam hadis yang lain dari sahabat Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Nasa'i. Ya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi idza kabbara. Ya. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i hatta balagata furu'a udhunayhi. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram. Idza kabbara wa idza raka'a, dan ketika ruku, wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i, dan ketika i'tidal bangun dari ruku, hatta balagata furu'a udhunai, sehingga setinggi daun telinga. Jadi tadi kalau di pundak, Malik bin Al-Huwairith melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat setinggi dengan daun telinganya, jadi boleh di atas. Dan tidak ada riwayat di bawahnya pundak, tapi yang ada itu di atasnya pundak sejajar dengan daun telinga. Ya, itu sifat yang pertama. Sifat yang pertama adalah tangan, sifatnya tangan dulu. Yang kedua, karena takbiratul ihram itu ada dua hal. Yang pertama bertakbir, yang kedua mengangkat tangan. Mana yang duluan? Ya, bersamaan. Satu. Ya. Ada 3 riwayat. Riwayat pertama adalah riwayat dalam sebuah hadis yang ditakhrij oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-shalah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau memulai salat, rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibayhi thumma kabbara. Ya, apa maksudnya? Beliau mengangkat kedua tangannya hingga setinggi pundak, baru bertakbir. Jadi mengangkat tangan dulu, baru bertakbir. Jadi Allahu Akbar, ya kan? Tangan dulu. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, mengangkat tangan baru Allahu Akbar. Jadi tangan dulu baru Allahu Akbar. Riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, karena kan biasa banyak sahabat yang melihat Nabi, bukan cuma Ibnu Umar misalnya. Ada Malik bin Al-Huwairith. Ya.
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'a yadayhi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika takbir beliau mengangkat tangannya. Jadi bertakbir sambil mengangkat tangan. Ya. Bertakbir kemudian mengangkat tangan. Ya. Bertakbir dulu Allahu Akbar baru mengangkat tangannya. Ya. Jadi yang pertama mengangkat tangan kemudian bertakbir. Riwayat yang kedua juga dari Imam Muslim tapi dari sahabat Malik bin Al-Huwairits. Apa dulu? Bertakbir dulu baru mengangkat tangan. Allahu Akbar. Gitu. Ya. Kemudian satu riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha al-takbiri fi shalah. Fa rafa'a yadayhi hina yukabbir. Ya. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai takbiratul ihram ketika salat. Fa rafa'a yadayhi hina yukabbir. Ya. Beliau mengangkat kedua tangannya bersamaan ketika dia bertakbir. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Allahu Akbar. Jadi bersamaan Allahu Akbar. Ya. Ini tiga sifatnya. Dan semuanya mengangkat tangan itu apakah tangan dulu diangkat baru takbir, semuanya di pundak atau ini, atau takbir dulu baru tangan semuanya di pundak atau sejajar daun telinga, atau bersamaan Allahu Akbar. Ya, kalau saya sudah terbiasa menggunakan riwayat Imam Bukhari Allahu Akbar. Ya, tidak ada masalah, samaan. Ya. Dan kalau bersamaan maka baik ketika ruku, sujud itu takbir bersamaan semua gerakan. Ya. Bersamaan. Kalau mengambil riwayat Bukhari ini maka semua gerakan yang diikuti dengan takbir itu bersamaan. Ya. Bersamaan semua. Demikian juga kalau gerakan dulu baru takbir, ya semuanya gerakan dulu baru takbir, atau sebaliknya kalau takbir dulu baru gerakan yang bertakbir dulu. Nah, cuma memang biasa kalau kita tidak bersamaan, kadang-kadang kalau kita menjadi imam itu ada orang yang mendahului imam. Ya, kadang-kadang ada orang yang mendahului imam. Kalau misalnya baru dia gerakan bertakbir dulu, ada orang yang mendahului. Kadang-kadang imam lebih dahulu dia dari imam. Ya. Ya. Nah, itu tentang takbiratul ihram dan mengangkat tangan. Jadi takbiratul ihram itu dengan lafaz Allahu Akbar wajib, tapi persoalan mengangkat tangan itu adalah sunnah. Merupakan anjuran. Selanjutnya ruku. Wa idza raqa amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu. Ya. Kemudian dia ruku, memegang lututnya, menggenggam lututnya, punggung rata. Ya. Ya. Serata dengan kepala. Maka ada 4 hal dalam ruku yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kedua telapak tangan menggenggam lutut, di lutut, bukan di bawah lutut, di lutut. Ya, bahkan ada ulama yang mengatakan itu direnggangkan begini. Ya, lutut, penggentangan lutut. Ya, bukan di paha juga, di lutut.
Kemudian yang kedua, punggungnya rata, tidak melengkung. Ya, kalau Ustadz Majid mengajari katanya kalau ada orang sakit belakangnya, dia sujud saja secara sunnah. Saya tidak tahu apakah Ustadz Majid itu mengambil, tidak ada Ustadz Majid ya, pengobatan pas akhir zaman atau tidak. Tapi ada ikhwah sini dulu waktu bulan Ramadan itu lama sekali tinggal di rumahnya, tidak bisa dia duduk karena tidak bisa duduk seperti ini. Tapi begitu diajari Ustadz Majid ruku sesuai sunnah, alhamdulillah sembuh dia. Sembuh dia, karena memang kalau ruku kita meluruskan seluruh punggung itu terasa tertarik di belakang itu pinggang. Ya, punggung itu rata dengan kepala, ya, tidak lengkung. Kepala tidak diangkat, ya, lebih daripada punggung, atau tidak tunduk lebih rendah dari punggung. Kalau bisa rata-rata, ya. Tapi kan tidak bisa kita lihat Ustaz. Iya, dikira-kirakan, dikira-kirakan. Karena kan tidak bisa juga Anda ruku sambil bercermin, toh, ya kan? Dikira-kirakan. Dikira-kirakan, oh kira-kira ini kepala sudah rata dengan punggung, ya. Jangan juga lebih rendah, pokoknya dikira-kirakan. Nah, menjauhkan siku dari lambung. Jadi siku itu agak terbuka, jauh dari lambung. Jadi tidak menempel ke lambung siku, ya. Tapi dijauhkan, direnggangkan, yang penting tidak menyakiti atau mengganggu orang di sebelah kita. Ya, direnggang sedikit. Nah, kemudian fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu kafarin makanahu. Ya, kemudian beliau mengangkat kepalanya, bangkit dari ruku hingga tulang-tulang punggungnya kembali ke tempat semula. Jadi maksudnya persendiannya itu sudah kembali. Kemarin kita bahas bahwa kalau ada orang yang belum berdiri tegak, harus tuh disinilah tumakninanya. Kalau sudah kembali semua, ya udah kullu faqarin makanahu, kembali tulang-tulangnya, persendiannya, itulah yang disebut tumakninah. Kalau masih ada yang bengkok, belum tegak, maka itu masih mencuri di dalam salat. Jadi dia harus kembali semula. Namanya kembali semula, ya berdiri, ya. Persendian tulangnya di belakang dengan lehernya itu yang yang dimaksud kafarin, faqarin makanahu, kembali seperti persendian tulang belakangnya dan lehernya itu kembali semula. Jadi makanya kalau ada orang bangkit dari ruku, sebenarnya tidak boleh tunduk, tidak boleh begini, dia harus tegak. Pandangannya yang ke bawah, bukan lehernya, ya. Sami Allahu liman hamidah, harus tegak, pandangannya di bawah, bukan lehernya ke bawah. Bedakan pandangan dengan sendi leher, persendian leher, ya, begitu. Nah, itu yang dimaksud faqarin makanah, kembali ke tempatnya semula. Faqarin makanah. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidihima. Apabila hendak sujud, maka beliau meletakkan kedua tangannya tanpa meletakkan lengannya di lantai dan tidak mengepalkan jari-jarinya. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah, ya, serta menghadapkan ujung jari-jari kakinya ke arah kiblat. Nah, ini. Jadi sujud itu ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama, tidak meletakkan lengan di lantai, sujud begini, ya. Ada biar orang sujud begini, apalagi kalau santri lagi ngantuk, begini semua. Nah, ini maunya ini haris penjaga ini, lihat itu, catat itu santri, panggil, ya. Kenapa saya dipanggil? Kau tadi salah sujud, tidak sesuai sunnah, ya. Kenapa tidak sesuai sunnah? Karena dia meletakkan lengannya di
di lantai seperti anjing. Pernah lihat anjing duduk? Hah? Pernah lihat anjing duduk? Anjing duduk itu meletakkan sini. Makanya Nabi suruh angkat, diangkat. Siku tidak boleh menempel di perut atau di paha. Ya. Kemudian tidak boleh sujud mengepalkan jari-jari. Tidak boleh sujud begini. Sujud itu harus jari-jari tangan itu menghadap kiblat. Ya. Tidak boleh sujud. Yang kedua, yang pertama tidak boleh meletakkan lengan. Ini lengan ini. Ini lengan. Namanya lengan. Ya. Jadi kalau dia misalnya meletakkan lengannya kemudian dia mengepalkan, itu sudah dua kesalahannya. Ya. Tidak boleh meletakkan lengan di lantai, tidak boleh mengepalkan lengan jari-jarinya. Kemudian menghadapkan ujung jari-jari kakinya ke arah kiblat. Dan jari-jari kita itu begini, ditekuk menghadap ke kiblat. Jari-jari kaki tidak dia lurus ke lantai, tapi dia begini. Jadi jari-jari kaki itu tidak lurus ke lantai, dia harusnya begini, menghadap ke kiblat, ditekuk semampunya. Kan kadang-kadang itu kalau tinggi, ada orang tidak sama tinggi, jadi kalau misalnya dia tekuk ini, tidak ini. Ya. Wa idza jalasa fil rak'atain jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Apabila duduk pada rakaat kedua, berarti ini yang lebih dari 2 rakaat, ya. Lebih dari 2 rakaat, bisa salat maghrib, bisa salat duhur, asar atau isya, 4. Jadi ini yang 2 duduk tasyahudnya, yang 2 duduk tasyahudnya. Jadi apabila beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kakinya yang kiri, ya, diletakkan di tanah, maksudnya di lantai, sedangkan kaki kanannya ditegakkan. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan duduk iftirash. Duduk iftirash itu adalah duduk di atas kaki kiri. Ya. Duduk di atas kaki kiri. Kemudian wa idza jalasa fi rak'atil akhirati qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adati. Apabila duduk pada rakaat terakhir, beliau memajukan kakinya yang kiri di atas, di bawah petis kanan, dia dikasih maju sedikit, tidak lagi diduduki, dan meluruskan, menegakkan kaki yang kanan. Beliau duduk dengan pinggulnya, pinggul ini, pinggul kiri. Inilah yang disebut dengan duduk tawarruk. Ya, duduk tawarruk. Ya. Duduk tawarruk. Nah, para ulama menyebutnya duduk tawarruk. Jadi kaki kiri dikasih ke depan seperti biasa. Ya, duduk di pinggulnya.
lafaz terakhir ini menunjukkan bahwa duduk tasyahud itu, yang dua tasyahud, tasyahud awal dengan tasyahud akhir itu berbeda. Tasyahud awal itu adalah duduknya iftirash, sedangkan tasyahud akhir, ya kalau dua tasyahud ya, tasyahud akhir itu adalah duduknya tawarruk. Ini istilah ya, ini istilah. Jadi duduk iftirash itu duduk di atas kaki kiri, kaki kanan diluruskan naik. Nah, duduk tawarruk itu adalah duduk dengan pinggul, maksudnya pinggul ini pantat di lantai, tidak menduduki kaki. Nah, inilah yang digunakan oleh mazhab Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i, bahwa jika dua kali duduk tasyahud itu duduknya yang pertama duduk iftirash, yang kedua duduk tawarruk. Tapi jika salatnya satu duduk tasyahud, maka mutlak duduknya duduk tawarruk. Yang kedua pendapat Abu Hanifah yang mengatakan semua duduk tasyahud itu iftirash. Yang ketiga pendapat Ibnu Abdul Bar yang mengikuti Ibnu Jarir At-Tabari, Imam At-Tabari, yang mengatakan boleh memilih semuanya. Yang dikuatkan itu ada dua, dan inilah pendapat yang saling selama ini orang berbeda. Yang terkuat itu adalah hadis Abu Humaid As-Sa'idi yang kita bacakan ini, ya, yang dipegangnya oleh Imam Syafi'i dan pengikutnya, bahwa duduk semua tahiyat akhir itu, mau 2 rakaat, mau 3 rakaat, mau 4 rakaat, semua duduk tawarruk. Sedangkan salat yang 2 kali tasyahud, tasyahud awal, tasyahud akhir, tasyahud awalnya iftirash, tasyahud akhirnya adalah tawarruk. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ada mengambil pendapat Imam Ahmad bahwa semua yang 2 kali tasyahud itu, tasyahud akhirnya tawarruk, tasyahud awalnya iftirash. Tapi jika salat itu 1 kali tasyahud, maka duduknya duduk apa? Duduk iftirash. Misalnya salat subuh, salat Jumat, salat sunnah yang 2 rakaat itu duduknya iftirash. Nah, kita harus berlapang dada dengan perbedaan ini, ya, karena semuanya ada riwayatnya. Meskipun sebahagian ulama menguatkan pendapat Imam Syafi'i berdasarkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi ini, ya, dikuatkan. Sehingga jadi kalau ada orang yang salat 2 rakaat kemudian dia lupa, dia duduk tawarruk, tidak usah ganti iftirash, langsung saja seperti itu. Berarti Anda sedang menggunakan duduk tasyahud berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dan hadis yang kita bacakan ini. Tidak usah dirubah lagi. Ya. Kalau sudah terlanjur iftirash saja. Ya. Kalau saya kadang-kadang menggunakan salah satunya tanpa mengingkari. Misalnya kalau saya duduk iftirash, ya silahkan yang mau duduk tawarruk di salat Jumat atau salat subuh, silahkan. Ataupun kalau saya terlanjur duduk tawarruk, tidak perlu saya robah menjadi duduk saya menjadi duduk iftirash. Ya biasa saja, karena masing-masing ini ada dalil yang diungkapkan oleh para ulama. Saya kira demikian, karena sudah masuk waktu Isya juga, kita tutup dengan membaca doa kepada majelis.